Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eritrina Indi Karisma Davania. NIM saya 231186206064. Hadirnya saya di sini, saya akan memenuhi persyaratan ujian tengah semester Filsafat Pendidikan. Langsung saja soalnya, yaitu sebutkan dan jelaskan, berikan contoh minimal 3 mengenai pendekatan dan landasan filsafat pendidikan yang dapat digunakan oleh guru sekolah dasar, serta berikan pendapatmu terkait kontribusi yang digunakan dari pendekatan dan landasan tersebut dalam pendidikan di tempat tinggal Anda. Di sini ada berbagai macam pendekatan dan landasan filsafat pendidikan yang sangat penting untuk diketahui dan dimengerti oleh guru. Yang saya ambil dari pendekatan ini ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan progresif. Pendekatan progresif adalah suatu filosofi yang menekankan pentingnya pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi siswa. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas, serta mengutamakan kebutuhan dan minat siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya yaitu siswa diajak untuk menyelesaikan masalah di lingkungan di sekitar sekolah, seperti pengolahan sampah. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok pengurangan sampah di sekolah mereka. Mereka akan melakukan penelitian, berdiskusi, dan merancang solusi yang dapat diterapkan, seperti memisahkan tempat sampah menjadi sampah organik dan non-organik. Kontribusi dari pendekatan progresif ini, yang pertama yaitu ada siswa belajar untuk bekerja sama dalam kelompok yang mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Yang kedua itu ada mereka belajar menerapkan pengetahuan yang dapat dalam konteks nyata sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Yang ketiga, ada pendekatan ini mendorong untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi yang merupakan keterampilan penting untuk masa depan mereka. Selain itu juga, siswa juga menjadi lebih peduli terhadap lingkungan dan mampu mengambil inisiatif dalam mengatasi masalah yang ada di sekitar mereka. Kedua, ada pendekatan sinoptik. Pendekatan ini adalah suatu model yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik dan menyeluruh kepada siswa. Pendekatan ini menekankan keterkaitan antara berbagai konsep dan ide, sehingga siswa dapat melihat hubungan antara bidang studi dan menekankan pengetahuan mereka dalam konteks yang lebih luas. Contohnya, dalam tema udara, guru dapat mengintegrasikan pelajaran ilmu pengetahuan, matematika, bahasa, dan seni. Dalam pelajaran ilmu pengetahuan, siswa dapat belajar siklus udara dan pentingnya udara bagi kehidupan. Dalam pelajaran matematika, siswa dapat menghitung volume udara dan berbagai wadah atau membuat grafik penggunaan udara. Dalam pelajaran bahasa, siswa dapat membaca cerita atau puisi atau pantun yang berhubungan dengan udara, serta menulis esai tentang pentingnya menjaga kebersihan udara. Pada pelajaran seni, siswa dapat menggambar atau membuat poster tentang konservasi udara. Kontribusi dari pendekatan sinoptik ini sangat beragam tentunya. Pertama itu siswa dapat memahami bagaimana pengetahuan tidak terpisah-pisah, melainkan saling berkaitan, saling mempengaruhi. Yang kedua, pendekatan ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, karena mereka itu harus memahami informasi dari berbagai sumber. Terus yang ketiga itu ada siswa menjadi lebih termotivasi terlibat dalam pembelajaran, karena mereka melihat relevansi antara apa yang mereka pelajari dengan dunia nyatanya. Yang ketiga ada pendekatan normatif. Pendekatan ini adalah suatu metode yang menekankan pada norma, nilai, dan standar yang harus dipegang dan diterapkan oleh proses pembelajaran. Pendekatan ini berfungsi pada pengembangan karakter dan etika siswa, serta membangun mereka memahami dan menerapkan nilai-nilai sosial dan kehidupan sehari-hari. Contoh dari pendekatan ini yaitu dalam kegiatan Hari Kejujuran. Hari Kejujuran itu siswa diajak untuk menjelaskan pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Mereka kemudian diminta untuk menceritakan pengalaman pribadi tentang situasi di mana mereka harus memiliki sifat jujur atau tidak. Kegiatan ini juga dapat diakhiri dengan pembuatan poster yang menggambarkan komitmen mereka untuk selalu jujur. Kontribusi dari pendekatan ini, pertama itu ada siswa belajar untuk memahami dan menghargai nilai-nilai moral dan etika yang perlu dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua itu ada pendekatan ini membantu siswa mengembangkan kesadaran sosial
dan empati yang ada, sehingga mereka itu mampu memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Yang terakhir itu ada melalui pembelajaran ini, nilai-nilai ini siswa diharapkan dapat membantu perilaku yang baik menjadi individu yang bertanggung jawab serta berintegrasi di masa depan. Sekian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.